Interfaith dan Islamophobia, pembahasan bagian kedua. Konten ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation di kota New York, Amerika Serikat. Sesungguhnya interfaith atau interaksi antar pemeluk agama di dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bukan sesuatu yang asing. Kita diingatkan kembali oleh sejarah istri pertama beliau, Khadijah radhiyallahu anhu, yang ternyata dari kalangan keluarga Kristiani di Mekah. Belakangan ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, justru sepupu Khadijahlah, yang bernama Warakah bin Naufal, yang memberikan dukungan moral. Bahkan berjanji kelak jika diberikan umur panjang akan menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti interfaith atau interaksi Rasul dan pengikut agama lain bukan dengan seminar atau konferensi maupun ceramah, tapi dalam bentuk relasi kehidupan nyata antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat beragama lain. Sebagian catatan sejarah itu saya sampaikan di bawah ini. Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya mengalami tantangan berat dari pembesar Mekah, bahkan siksaan yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Di saat seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian pengikutnya untuk melakukan hijrah ke sebuah negeri yang penduduknya beragama Nasrani. Negeri itu adalah Habasyah atau lebih dikenal dengan Ethiopia saat ini. Raja negeri itu adalah seorang Nasrani yang sangat taat, sangat beragama, santun dan bijak. Raja Najasyi namanya. Beliau saat itu menerima pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan melindunginya, bahkan ingin mendengarkan penjelasan tentang agama keyakinan pendatang itu. Pimpinan pengungsi ketika itu, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abi Thalib, membacakan ayat-ayat tentang kehidupan Isa dan ibunya Maryam alaihi salam. Mendengarkan ayat-ayat itu menjadikan sang raja meneteskan air mata. Nuraninya tersinari oleh kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apalagi berkaitan erat dengan hatinya sebagai Kristen yang taat. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa secara batin beliau sesungguhnya menerima Islam setelah mendengarkan ayat-ayat itu. Hal itu semakin dikuatkan ketika sang raja bahkan menolak mentah-mentah permintaan pembesar Mekah untuk mengekstradisi kembali mereka ke kampung asal Mekah. Beliau seolah mengatakan mereka, pengikut Muhammad, adalah saudara-saudaraku yang harus dilindungi. Itulah catatan pertama dalam sejarah Islam yang tercatat sebagai interaksi publik antara komunitas Muslim dan komunitas Kristen secara terbuka. Kedua, jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di kota ini telah menetap selain komunitas Arab dari suku Aus dan Khazraj juga ada dua komunitas agama lainnya, yaitu komunitas Yahudi dan komunitas Nasrani. Kedua komunitas ini memiliki posisi dan pengaruh terhormat di masyarakat Madinah karena mereka relatif lebih maju, baik dalam pendidikan maupun ekonomi. Bahkan masyarakat Yahudilah yang memegang pasar Madinah, Wall Street-nya, saat itu. Ketibaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah secara alami menuntut beliau untuk membangun komunikasi, relasi, dan kerjasama dengan semua komunitas Madinah. Apalagi dalam posisi beliau, selain sebagai seorang nabi dan rasul, juga sebagai kepala negara. Oleh karenanya baik dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin agama maupun publik,
kepala negara, beliau dituntut untuk membangun komunikasi dengan semua komunitas agama tersebut. Setelah menyelesaikan pembangunan masjid, kubah, penguatan ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirun, beliau lalu membentuk konstitusi negara yang lebih populer dikenal dengan nama Piagam Madinah. Selain kedahsyatan kontennya yang sangat pro-minoritas non-Muslim, yang juga mengagumkan dari Piagam Madinah ini adalah proses pembentukannya, di mana semua elemen-elemen komunitas dilibatkan dalam prosesnya. Mengingat peristiwa ini terjadi di abad ke-7 Masehi, di sebuah tempat yang berada di gurun pasir, menambah kekaguman kita bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, menurut ahli sejarah justeru melampaui batas kemampuan berpikir manusia pada masanya. Ini pula lah yang disebut-sebut oleh sebagian ahli sejarah sebagai faktor kenapa peradaban tidak lama bertahan setelah meninggalnya beliau. Menurut para sejarawan, sahabat-sahabat beliau ketika itu tidak mampu mengemban peradaban yang sangat maju dan canggih itu. Memang harus diakui bahwa interaksi antara beliau, Rasulullah, dan masyarakat non-muslim di Madinah mengalami dinamika naik turun, up and down, bahkan terkadang mencapai titik nadir terendah. Salah satu di antaranya adalah ketika terjadi pengusiran beberapa kabilah dari kalangan Yahudi dari Madinah. Pengusiran ini bukan karena dasar keagamaan, tapi karena mereka mengkhianati negara, treason, dengan mengkhianati perjanjian mereka untuk loyal kepada negara Madinah saat itu. Bahkan menganggap minoritas itu sebagai bagian dari umatnya sendiri, umati. Lebih jauh lagi beliau menjamin hak-hak ketenangan dan keselamatan mereka. Siapa yang menyakiti zimmi atau minoritas non-muslim dalam masyarakat mayoritas muslim, maka saya, Muhammad, akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak. Hadits ketiga. Di sekitar penghujung tahun ke-8 Hijrah di Madinah beliau didatangi oleh sekelompok warga Kristiani dari kalangan suku Najran, Yaman saat itu. Mereka secara khusus datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan bertanya tentang posisi Yesus dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mereka dengan baik, ramah dan dengan memuliakan mereka. Mereka dibenarkan menginap di masjid, diberikan makanan, bahkan ada catatan sejarah yang mengatakan jika mereka diizinkan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Setelah 3 hari 3 malam melakukan dialog, tanya jawab atau bahkan debat, mujadalah, mereka tetap pada keyakinan mereka bahwa Yesus itu anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Rasulullah tidak kecewa dan juga tidak marah. Justeru beliau menawarkan persetujuan untuk saling melindungi, tidak menyerang dan tidak saling membahayakan. Mereka setuju dan ditanda tanganilah sebuah kesepakatan yang dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perjanjian Negran Treaty. Itu hanya segelintir catatan sejarah interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan non-Muslim. Interaksi inilah yang diterjemahkan dalam dunia modern dengan kata dialog antar pemeluk agama, yaitu keinginan untuk membangun kerjasama pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, common interest, seraya memegang prinsip keyakinan akidah masing-masing. Umat Islam pasca kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan tradisi itu. Interaksi komunitas Muslim dengan non-Muslim berlanjut.
Salah satu yang tercatat sejarah adalah undangan Umar radhiyallahu anhu kepada masyarakat Yahudi untuk kembali tinggal di kota suci, Yerusalem, setelah mereka diusir oleh penguasa Kristen Roma. Umat Islam masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai umat Kristen tanpa melakukan pengerusakan rumah ibadah, bahkan menjaganya. Contoh terdekat yang lain adalah sebuah gereja tua di Yerusalem justru dipelihara oleh orang Islam. Bahkan kunci gereja itu tetap dipegang hingga hari ini. Selain karena memang itulah ruh Islam yang toleran, juga karena itu amanah Al-Quran. Maka jangan heran jika gereja-gereja tua masih berdiri megah di negara-negara Islam yang dulu dikuasai oleh kekuasaan Kristen. Hal ini kontras dengan apa yang terjadi di Spanyol misalnya. Masjid-masjid megah yang dulu dibangun umat Islam, kalau tidak jadi gereja kemungkinan besar dirubah menjadi nightclub. Hubungan yang baik dan ketinggian toleransi Islam inilah yang menjadi tonggak kebangkitan peradaban Islam di dunia, khususnya di Eropa. Sekali lagi, ketika Islam masuk ke sebuah negara maka Islam tidak pernah menghilangkan hak-hak agama dari orang lain. Itulah yang pernah terjadi di Eropa, Spanyol, selama hampir 7 abad. Umat Islam berkuasa tapi mereka yang memilih menganut agama lain, termasuk Yahudi dan Kristen, tetap bebas menjalankan agamanya. Bahkan ada posisi-posisi pemerintahan penting juga dipegang oleh mereka. India pernah berada di bawah kekuasaan Islam. Tapi hingga hari ini India tetap menjadi negara Hindu mayoritas. Itu karena ketika Islam berkuasa, Tuhan melarang pemaksaan masyarakat untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Kalaupun belakangan banyak di antara mereka yang masuk Islam itu juga bukan karena paksaan. Memaksa orang lain masuk ke agama ini merupakan penentangan kepada Al-Quran. Intinya adalah interfaith atau dialog antar komunitas agama maupun komunikasi dan kerjasama antar pemeluk agama sudah menjadi bagian dari sejarah Islam itu sendiri. Mengingkarinya adalah pengingkaran kepada sejarah itu sendiri. Mungkin tidak salah jika saya katakan bahwa salah satu sunnah Rasul yang terlupakan oleh umat ini adalah mempelopori interaksi positif dan kerjasama yang baik lintas agama. Tentu sekali lagi pada hal-hal yang tidak menggadaikan akidah dan identitas umat. Dunia menanti kehadiran umat untuk berada di garda depan untuk membangun relasi, komunikasi dan kerjasama harmoni demi mewujudkan dunia yang tentram, aman dan penuh kedamaian. Apa saja bentuk interfaith yang telah dan sedang dilaksanakan di Amerika Serikat untuk mengcounter Islamofobia? Bagaimana pula di dunia global? Bersambung, New York, tanggal 2 Februari tahun 2022.